akhirat, sehingga pada kesempatan di malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini kita bisa berkumpul di taman surga ini. Biasanya kalau seseorang masuk taman itu dia senang atau sedih? Menikmati keindahan, ya, bunga-bunga yang mekar, ya, berbagai tanaman dan pemandangan yang begitu menyejukkan, ya, pandangan mata. Bila pandangan mata sejuk dan hati jadi tenang dan tentram. Subhanallah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menamakan majelis ilmu ini dengan taman surga. Oleh karena itu, bila kita melewati taman surga di dunia ini, kata Nabi SAW, mampir. Ya. Jangan dilewati begitu saja. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Ya, apabila kalian melewati, ya, taman surga, riyadul jannah farta'u. Mampir, nikmati, ya, ambil manfaat dari taman tersebut. Ya. Kemudian ditanya Nabi alaihi salatu wassalam, "Riyadul jannah." Apa itu taman surga? Qala hilaqud dzikr, yaitu majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Nah, oleh karena itu kita ini sekarang sedang berada di taman surga. Sehingga taman ini yang merupakan jalan menuju surga di akhirat kelak. Nah, barang siapa yang tidak masuk taman surga di dunia ini, sulit baginya untuk juga, ya, mulus jalannya menuju taman surga di akhirat yang hakiki. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ana yakin Bapak sekalian, saudara sekalian, pasti capek dan letih. Sahih? Sahih, ya? Pasti capek dan letih. Dan sekarang waktu untuk istirahat. Karena dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Subhanallah. Ya. Ana yakin itu. Oleh karena itu, mari sejenak kita bermujahadah, ya, untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semua. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, yaitu taman surga, dan apa yang akan disampaikan menjadi, ya, hal yang akan menghibur diri kita, menghilangkan rasa capek dan letih kita. Insya Allah setelah ini tidurnya semakin nyenyak, insya Allah. Nah, nanti akan Anda berikan satu tips, insya Allah, biar bangun tidur fresh lagi, nggak capek. Kendati di pagi hari telah bekerja, ya, 13 jam, 12 jam, ya. Alhamdulillah, ya. Nanti di penghujungnya, bukan sekarang. Nah, kalau sekarang sampaikan, nanti ketika mau tidur terakhir pembahasan jadi lupa, kan begitu. Jadi nanti sebelum tidur, sebelum berakhir, nah, tolong diingatkan ya Ustaz, ya, soalnya lupa. Baik. Resep dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Alhamdulillah. Kemudian juga kita harus sekarang menghadirkan dalam pikiran kita bahwa majelis yang sedang kita nikmati keindahan taman surga ini juga hadir malaikat. Malaikat sekarang menaungi sayapnya, mengembangkan sayapnya menaungi kita semua. Jadi ini bukan majelis biasa, majelis yang luar biasa. Ya, malaikat, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla keliling dunia. Tugasnya mencari majelis-majelis ilmu. Begitu dia mendapatkan majelis ilmu, satu sama lain saling memanggil, "Ta'ala, halummu ila hajatikum." Ke sini. Ini yang rencana.
Mereka datang, kemudian menghadiri, sembari mengembangkan sayap-sayapnya, dan turunlah rahmat, ya, sakinah, rahmat bagi orang yang duduk di dalamnya, sehingga kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang hadir di majelis ini orang yang bahagia, tidak akan pernah sengsara. Ulaika qaumun la yashqa fihim jalis. Mereka lah kaum kelompok manusia yang tidak akan sengsara orang-orang yang bermajlis duduk bersama mereka. Allahu Akbar. Rasanya rasa letih, capek dan tadi itu hilang. Malaikat mendoakan rahmat turun dan kasih sayang. Ya. Baik. Di sisi lain, sebelum kita masuk pada pembahasan utama, anak ingin mengajak kita betul menghadirkan nikmat Allah dan ingat untuk disyukuri. Saudara-saudara sekalian, bapak sekalian, ya, luar biasa ya nikmatnya, begitu banyak Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa bekerja untuk dunia kita, tapi ternyata bisa juga mendapatkan kesempatan untuk akhirat. Tidak semua orang yang bisa menikmati hal itu. Harus banyak disyukuri agar bertambah nikmatnya, sehingga yang didapat itu semakin berkah. Ya. Ya. Tapi kalau kita tidak mensyukuri, kendati begitu banyak nominalnya, tapi tidak disyukuri, maka tidak menambah berkah. Banyak menambah berkah itu lebih utama. Tapi kalau banyak tidak berkah, yang sedikit menambah berkah itu lebih baik. Ya, bayangkan anak keluarga kita tinggalkan, tidak menikah, anak keluar tinggalkan. Ya, sekian mungkin 70 hari, nanti kembali lagi. Kalau sempat tidak berkah, ya kita bayangkan bagaimana ya, pertumbuhan anak kita, keluarga kita dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu tidak ada ya. Ada nggak di belakang ibu nggak ada ya? Biasanya kan kajian itu ada ibu-ibu ya, tapi di sini tidak ada. Maka afwan itu. Berarti bapak-bapak sekalian rahimahullah. Ya, jadi kita bersyukur pada Allah bisa mendapatkan nikmat dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingat, syukur itu ada 5 rukunnya. Yang pertama, kita yakini bahwa seluruh nikmat datang dari Allah. Bukan karena kecerdasan kita, bisa diterima di Bama atau di sini karena saya lulusan kampus yang terbaik. Tidak. Karunia dari Allah, bukan karena kecerdasan kita, karunia dari Allah. Itu hanya sebab, tapi yang paling menentukan kita akui itu nikmat dari Allah. Yang kedua, kita banyak memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Itu rukun yang kedua. Yang ketiga, kita gunakan nikmat kepada kebaikan. Umur yang Allah berikan kita manfaatkan untuk kebaikan. Harta yang kita dapatkan, ya kita sisihkan dari sekian banyak harta untuk bersedekah berinfak. Tidak akan berkurang untuk menambah kebaikan. Kemudian cinta kepada sang pemberi nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, tunduk patuh pasrah kepada yang memberi nikmat. Itu 5 rukun syukur. Nah, alhamdulillah. Jemaah sekalian rahimakumullah, Bapak-bapak yang dimuliakan saudara-saudara di rahmatillah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, terlebih lagi kita hanya menghitung dengan ya, jari kita sekarang 26 besok, 27 lusa, kemudian setelah itu 28, 29, tinggal 4 hari. Kalau 29 telah terlihat bulan Ramadan, berarti sholat tarawih pada tinggal 4 hari lagi. Jika saya tidak terlihat, berarti dilengkapi 30 Sya'ban, berarti 5 hari lagi. Tanggal 25. Intinya semakin dekat.
nuansa Ramadan itu semakin terasa. Dan kerinduan kita semakin besar dan bertambah. Karena orang-orang yang beriman pasti merindukan hal itu. Karena bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Ya. Nabi menamakan bulan Ramadan itu Syahrul Mubarak. Ya. Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Bisa ditampilkan slide yang ketiga. Nah, itu hadisnya. Ya. Kenapa tidak diterjemahkan hadisnya? Tapi dari judul utamanya udah tampak ya. Nah, hadis ini di dalam hadis tersebut ya Rasul menamakan bulan Ramadan itu bulan yang berkah, mubarak. Ya. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang berkah. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau ya, bentuk-bentuk keberkahan tadi. Nah, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa keberkahan itu apa maksudnya? Ya. Mubarak. Kita ingin cari berkah. Ya. Dan ini sudah menjadi bahasa kita, barokah, kan begitu. Mengalap berkah, mencari berkah. Barokah insyaallah. Ya. Yang kita cari keberkahan. Ini udah bahasa yang udah istilah yang udah familiar di kalangan kita. Keberkahan. Keberkahan itu artinya kebaikan yang melimpah ruah, kebaikan yang banyak dan terus bertambah, tidak pernah terputus. Itu namanya kebaikan, itu namanya berkah. Jadi seorang yang telah mendapatkan keberkahan dan dia menjadi seorang yang diberkahi, berarti kebaikan senantiasa menyertai diri dan hidupnya. Dan terus bertambah keberkahan tadi, tidak terputus. Ya. Karena al-barakah minan nama terus tumbuh. Begitu juga dari istilah birkah, air yang sumber mata airnya itu yang terus mengeluarkan air, tidak terputus. Jadi nama an-numu bertambah, kemudian yang bermakna banyak. Nah, sehingga tepat sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menamakan Ramadan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Karena di dalamnya berbagai keberkahan, kebaikan yang tidak bisa dihitung. Ya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana judul ya tabligh akbar kita adalah agar Ramadan lebih berkah. Dia telah berkah. Ramadan itu telah berkah, mubarak. Tapi apakah setiap kita yang nanti dapat kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan, apakah bisa meraih keberkahan yang banyak atau tidak? Tergantung pada kita pelakunya. Kalau bulannya ada penuh dengan keberkahan. Tapi apakah setiap orang yang sampai kepada bulan Ramadan, datang Ramadan, seseorang akan bisa meraih keberkahan yang banyak, kebaikan yang melimpah ruah? Belum tentu. Nah, semua akan mendapatkan kebaikan, tapi tingkat kebaikan ya tidak sama. Tergantung kepada pelakunya. Bagaimana dia betul-betul bersahabat dengan Ramadan dan hidup di bulan Ramadan, dan betul-betul Ramadan menjadi bagian dari hidup yang sudah
ya, atau yang dia telah persiapkan sebelumnya, berbagai agenda, kegiatan, ya, dan niat yang baik, sehingga begitu datang bulan Ramadan, dia betul-betul telah siap untuk melakukan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Ustaz kami Ramadan tidak libur, Ustaz tetap kerja. Ya, insya Allah semua akan dapat keberkahan. Ya, yang penting kita akan jelaskan bagaimana tips-tipsnya untuk bisa mendapat keberkahan tadi. Ya, Allah yu'ti ma yasha. Dahulu juga Rasul para sahabat berjihad di bulan Ramadan. Ya, orang Badar ya Ustaz ya. Suatu Badar itu bulan apa? Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya, bagaimana kemenangan yang diraih kaum muslimin. Nah, jadi bulan Ramadan bukan bulan kemalasan, tapi bulan yang penuh keberkahan, semangat. Nah, begitu. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah. Maka agar Ramadan semakin berkah, tentu kita harus mengetahui sebab-sebab untuk meraih keberkahan tersebut atau tips-tips untuk bisa mendapatkan keberkahan di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa keberkahan tersebut hanya akan bisa diraih, kebaikan tersebut hanya akan bisa didapatkan dengan mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh manusia yang paling berkah hidupnya di dalam perubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa itu? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Maka tidak ada manusia yang lebih berkah hidupnya, ya, yang pernah menginjakkan kakinya di permukaan bumi ini, yang dipilih oleh Allah, ya, tiada yang lebih berkah daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jemaah, kalau disebut nama Nabi, itu kita disyariatkan untuk banyak bersalawat. Yang tidak bersalawat, kata Nabi, itu orang yang bakhil, kata Nabi. Bukan kata Muhammad al-Ihsan. Ya, kata Muhammad bin Abdullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bakhil orang yang tidak mau bersalawat. Ya. Hanya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, enggak mau dia ucapkan, enggak butuh biaya, enggak butuh mengeluarkan sekian juta rupiah, enggak perlu juga datang ke Madinah. Hanya begitu mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Seperti itu. Kata Nabi, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli. Yang bakhil dari umat Nabi ini disebut, namaku disebut di hadapan dia, tapi dia tidak mau bersalawat. Nah, jadi dari sekarang begitu mendengar nama Nabi, maka ucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya, seperti itu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada inti yang pertama tadi, yaitu tidak akan mungkin kita bisa meraih keberkahan kecuali dengan tuntunan dan bantuan manusia yang paling berkah yang pernah hidup di dunia ini, yang pilihan Allah, utusan Allah, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui tuntunan beliau, panduan beliau di dalam beribadah dan secara khusus di dalam bulan Ramadan. Nah, berarti intinya kita harus belajar, kita harus membaca, kita harus bertanya. Alhamdulillah, masya Allah, di sini ada Ustaz Dwi, Ustaz juga Abdul Rahman, masya Allah. Ya. Subhanallah.
Luar biasa. Kita cari dunia di sini, tapi akhirat dapat juga. Dan bila akhirat juga dapat, insya Allah dunia akan bertambah. Ya, tapi coba orang yang hanya dunia saja dicari. Mungkin sebulan itu gajinya mungkin 50 juta, 15 juta. Dapat dia. Tapi ada kesempatan untuk akhirat, dia sia-siakan. Wallahi jemaah, kendati terus bertambah tinggi pangkatnya, bertambah gajinya, itu terasa dia merasa ini masih kurang berkah. Oleh karena itu bersyukur, ya. Maka Anda berharap pada jemaah sekalian, ya, selama bulan Ramadan nantinya, ya, hal-hal yang mendasar yang harus kita ketahui tentang ilmunya bagaimana, ya, puasa Nabi bagaimana, kalau nanti sholat tarawihnya bagaimana, apa yang dibaca di waktu selama puasa, apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus diperbanyak, nah, bagaimana di siang hari, bagaimana di malam harinya, kalau membaca Quran bagaimana membacanya, kan begitu. Nah ini kesempatan yang luar biasa. Pada kali ini kita bisa sedikit berbagi ilmu, ya, ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang harus kita ketahui bersama, bahwa jangan ada yang bersedih dengan kedatangan Ramadan. Mungkin kebiasaan selama ini, mungkin dia ahli hisab atau ahli hisab. Kalau di siang Ramadan nggak bisa menghisab lagi. Kalau ahli hisab, bukan ahli hisab untuk penentuan Ramadan, beda lagi. Ya, ada ru'yah melihat bulan, tapi dengan hisab. Mungkin dia di siang hari ahli hisab. Ya. Selama Ramadan di siang hari tersiksa, nggak bisa menghisab. Betul? Aduh, ini Ramadan datang gimana ya? Nah, seharusnya dia bersyukur ini kesempatan yang mulia untuk bisa, ya, mentala'abain, talak 3 kebiasaan yang tidak baik tadi. Selamat tinggal al-hisab, kan gitu ya. Selamat tinggal, tidak mau lagi bersahabat dengan yang seperti itu, kan begitu. Ya. Terlampau apa? Menyita uang atau duit hanya untuk dibakar begitu saja, kan begitu. Ini kesempatan baik. Nah, atau mungkin yang kebiasaannya di siang hari mungkin makan, harus makan banyak, kan sekarang harus menahan untuk berpuasa. Aduh, nggak bisa melampiaskan nafsu makannya. Jangan sampai, ya, kita bersedih dengan kedatangan Ramadan, tapi sebaliknya kita bergembira, banyak bersyukur kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitu dan Ramadan dan menghampiri mereka dan masuk bulan Ramadan, beliau menyampaikan, ya, kabar gembira kepada para sahabat. Maka dalam rangka meneladani Nabi alaihi salatu wassalam pada kesempatan yang mulia ini, kita juga ingin menyampaikan hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh beliau pada para sahabatnya, Muhajirin wal Ansar, Abu Bakar, Umar, Subhanallah. Yang pertama, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan. Telah datang bulan Ramadan. Kalau kita sekarang tinggal 5 hari lagi, ya, akan datang bulan Ramadan. Itu pasti datang. Tapi sekali lagi, Anda ingin menyampaikan, belum pasti kita bersuara dengan Ramadan. Ya, maka banyak berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Allah, berikan kesehatan, ya Allah, kemudahan, kesempatan sehingga bisa bersuara dengan Ramadan. Nah, baik. Bulan kata Nabi Syahrul Mubarak, bulan keberkahan. Tadi kita jelaskan makna keberkahan. Itu kebaikan yang melimpah ruah, keberkahan yang kebaikan begitu banyak yang tidak ada batasnya, terus bertambah. Dan di antara bentuk keberkahan tersebut, ya, setelah Nabi menjelaskan hukum berpuasa, faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan
bagi kalian berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ini wajib berpuasa. Nah, di antara bentuk keberkahannya tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaq fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu langit. Dalam sebagian riwayat disebutkan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughlaq fihi marratus syayatin, dan dibelenggu ya setan-setan yang jahat, atau dalam sebagian marratul jin. Kalau jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, yang dibelenggu yang jahat itu. Bagaimana manusia ada yang soleh, ada orang yang baik, ada yang rajin, begitu juga jin. Nah, di bulan-bulan Ramadan tersebut itu dibelenggu. Loh, kok ada juga maksiat di bulan Ramadan, Ustaz? Ya, yang bermaksiat tetap maksiat di bulan Ramadan, di luar Ramadan kapan saja bermaksiat. Ya. Lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. 83 tahun. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60 sampai 70. Subhanallah. Keberkahan lihat. Ya. Kemudian barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia terhalang, telah banyak atau terhalang mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Ini di antara bentuk keberkahan di bulan Ramadan, ya. Begitu banyak pintu-pintu kebaikan terbuka, maka kita termotivasi untuk beramal, ya. Termotivasi untuk beramal, dan juga dijauhkan dari berbagai sarana kemungkaran. Karena manusia yang hidup di bulan Ramadan orang beriman, semua betul-betul termotivasi untuk beramal, sehingga dia hasrat dia untuk berbuat kejahatan itu semakin berkurang. Karena dia berpuasa, karena puasa bukan menahan dari makan dan minum saja, tapi menahan dari semua yang membatalkan, merusak puasa atau mengurangi pahala. Nah, pintu langit dibuka, rahmat itu dari langit, pintu surga dibuka. Nah, dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan sebagian hadis sebutkan la yuftah minhu, tidak dibuka satupun dari pintu neraka. Nah, ini sebagai pertanda keberkahan yang begitu banyak di bulan yang penuh dengan keberkahan tersebut. Maka bergembiralah. Ya, ini nikmat Allah, karunia Allah pada kita semua yang masih, ya, Allah masih berikan kepada kita nikmat umur. Mudah-mudahan kita sehat, selamat, aman sampai ya bersuara dengan Ramadan. Allahumma amin. Begitu juga ya di sini disebutkan bagaimana bentuk keberkahan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini di setiap malam, di awal, ya. Idza kana awwal lailatin min syahr Ramadan, apabila di awal pertama bulan Ramadan, malam bulan pertama Ramadan, sufidatis syaitan, dibelenggu syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat, ya. Wa ghulqati abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha, enggak ada yang dibuka satupun. Dibuka pintu-pintu surga, utiha abwabul jannah, falam yughlaq minha, tidak ada yang ditutup satupun. Yunadi munadi, ada yang menyeru. Siapa itu? Malaikat diperintahkan oleh Allah. Apa seruannya? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, keberkahan, aqbil, menghadaplah, bergegaslah. Subhanallah. Malaikat memanggil kita, menyeru kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk ayo berlomba-lomba, datang ke sini, kebaikan, pintu kebaikan terbuka. Ya baghiyal khair, wahai orang mencari kebaikan. Semua kita mencari kebaikan, bukan demikian? Nah, cari kebaikan. Ini kesempatan, peluang. Jangan disia-siakan. Dan begitu juga malaikat juga memberikan warning. Wa ya baghiyasy syarr, aqsir. Wahai orang-orang yang masih menginginkan kejahatan, aqsir, hentikan, stop, cukup, jangan dilanjutkan. Bukan kesempatan lagi untuk
tenggelam dalam kubangan dosa. Hentikan, stop, ya, akhiri kesempatan untuk bertaubat. Kendati taubat itu ya adalah sepanjang perjalanan hidup kita harus bertaubat. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian yang terbentuk keberkahan tadi, walillahi uttaqa'u minan nar wa dzalika kullu lail. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka dan setiap malam, di setiap malam, di setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan hambanya dari belenggu neraka. Subhanallah. Ini tidak terbentuk keberkahan bulan Ramadan. Nah, next. Nah, oleh karena itu nanti begitu datang bulan Ramadan, kita telah melihat hilal Ramadan di antara sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang kita ucapkan? Ini ya, doa yang diucapkan terkadang melihat bulan. Di setiap bulan ya, bulan sabit yang muncul, apa yang kita ucapkan? Tidak pernah tak mengucapkan doa ini. Nah, nama hidup kita setiap bulan kan, bulan sabit terbit, terus jadi purnama, kemudian setelah itu mengecil lagi, terus berganti bulan demi bulan. Pernah mengucapkan doa ini? Nah, dari sekarang jangan lupa ini keberkahan insya Allah. Ya, lihat bagaimana doa Rasulullah SAW. Ini doa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Nah, ya, apa kata Nabi SAW? An-Nabi karena idza ra'al hilal, Nabi apabila melihat hilal, yang bulan sabit ya, pertama muncul, itu beliau mengucapkan Allahumma ahlilhu, ada juga ahillahu, ahlilhu la alaina, atau bisa juga Allahumma ahillahu alaina, ya, bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah subhanahu. Apa artinya? Ya Allah, ya, ahlilhu, tampakkan bulan itu, terbitkan bulan itu alaina kepada kami, mau dengan membawa apa? Bil yumni, keberkahan dan keimanan serta keselamatan. Allahu Akbar. Ya. Jadi Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, setiap bulan berganti bulan demi bulan, itu membawa keberkahan. Ya Allah, membawa keberkahan kepada kami, keselamatan dan juga al-iman, bertambah iman kita, umur bertambah, ya, iman juga harus naik kualitasnya, keberkahan harus bertambah dan kita terus selamat. Tapi kalau hari demi hari, bulan demi bulan silih berganti, nggak bertambah kebaikan kita, ya hidup berarti hanya menambah dosa. Ya, orang yang baik, yang mulia, kata Rasulullah, yang panjang umurnya, berkah hidupnya, bertambah baik amalannya. Tapi yang jelek, umurnya bertambah, tapi amalannya semakin jelek. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wal Islam, Islam apa artinya? Berserah diri kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah, ikhlaskan ibadah kepada Allah, dan juga dengan melakukan ketaatan kepada itu mana Islam. Ya, bukan tertulis KTP agama Islam, bukan itu. Islam itu bukan hanya sebuah ya status di KTP kan, tidak. Status yang melekat pada jiwa kita, bukan di baju kita, di hati kita, bukan di KTP kita, bukan di kata kita, menyatu dengan darah daging kita. Nah, sehingga hidup kita lillah. Nah, kemudian Rasul mengatakan Rabbi warbuka, Rabbku dan Rabbmu Allah. Rabb yang menciptakanmu, yang menjadikan kamu wahai bulan terbit setiap awal bulan, kemudian terus proses sempurna, purnama, kemudian kembali lagi, dan yang menghidupkan aku adalah sama Allah. Jadi semua itu adalah makhluk Allah, maka kita mengakui pergantian bulan demi bulan adalah nikmat dari Allah, dan kita berharap membawa keberkahan dan kebaikan. Nah, termasuk bulan Ramadan itu yang paling utama, yang spesial, Syahrul Mubarak, maka jangan lupa mengucapkan doa. Nanti anak kirim ke Ustaz apa nanti
doanya ya bisa di-share mungkin di grup WA atau Telegram gitu ya. Ini adalah merupakan bagian dari kebaikan ya. Insya Allah. Nanti juga antum sampaikan, antum tahu ya, kita menggunakan bahasa antum tahu istilah bahasa sapaan, antum tahu ya, antum ya, pastinya anda sekalian kurang tepat, tapi kalau antum sekalian wah terasa dekat gitu, artinya antum sekalian bahasa istilah bahasa Arab itu luar biasa ya, terasa kedekatan kita. Jadi begitu antum mendapatkan doanya nanti dikirimkan ke istri. Dek ini tadi malam Ustaz menyampaikan nanti kalau lihat kalau mas di awal Ramadan dan baru pulang nanti jangan lupa ya baca doanya ya bulan kalau sudah dilihat bulan kan begitu Allahumma ahlilu alaina bil yumni wassalamati wal imani wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka dapat pahala kan nanti dia juga pada ibunya pada bapaknya saudaranya itu penyebab yang pertama Ustaz Abdul Rahim penyebab pertama nge-share di grup WA. Nanti yang satu lagi share ke sana terus mendapat yang pahala yang jariah yang mengalir. Nah, ini yang pertama. Jangan lupa nanti baca doa. Mohon keberkahan kepada Allah. Kemudian selanjutnya, ya, agar hidup kita penuh dengan keberkahan di bulan Ramadan, ya kita harus masuk menyambut kedatangan Ramadan dengan taubat dan istighfar. Berarti Ustaz ditunda saja taubatnya nanti di malam pertama Ramadan begitu. Bukan itu maksudnya. Taubat ini adalah ya rutinitas harian kita. Sepanjang hidup harus penuh dengan taubat. Jangan ditunda-tunda. Di malam hari bertaubat untuk mohon keampunan dosa di siang hari. Di siang hari begitu juga. Karena Allah membuka pintu taubat selama-lamanya sampai terbit matahari di bulan barat. Sampai roh ke kerongkongan, udah tidak lagi pintu taubat tidak lagi terbuka. Selama itu belum terjadi maka pintu taubat terbuka. Apalagi kita akan menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan dengan penuh dengan keampunan, rahmat. Ya, jika barang siapa kata Nabi yang masuk bulan Ramadan bersama dengan Ramadan, berakhir Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni, itu orang yang celaka. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم ينسلخ falam yughfar lah. Celaka seseorang, merugi seseorang. Masuk bulan Ramadan, kemudian berakhir, tapi dosanya tidak diampuni. Maka bertobat kepada Allah. Dan Allah terus menyuruh kita Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertaubatlah seluruhnya kepada siapa? Kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Ya alladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Ya orang yang beriman, bertaubatlah kepada taubatan nasuha. Ya. Syaratnya kata Allah ada 3. Menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan, meninggalkan, kemudian al-azam, berazam. Azam itu apa? Bertekad, ya. Memiliki iradah, keinginan kuat untuk ya tidak kembali lagi kepada perbuatan dosa itu. Ini 3. Maka perbanyak doa atau istighfar, dan yang harus kita perbanyak di setiap saat doa yang diajarkan Nabi, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dah hafal semua ya? Alhamdulillah. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau yang lebih singkat, astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih. Nabi dihitung oleh sebagian sahabat, Ibnu Umar kalau tidak salah dihitung, kami menghitung Nabi itu dalam setiap hari tidak kurang mengucapkan Allahumma firli wa tub aliyya innaka antat tawwabur rahim 100 kali, tidak kurang. Dalam satu majelis tidak kurang dari 70 kali beliau beristighfar. Kalau kita Allah jemaah sekalian rahimahullah, ya antum sekalian takkan bertugas bekerja, ya betul konsentrasi
tapi lisan kita tetap bisa digerakkan. Astagfirullah. Yang driver juga masih bisa nggak? Bisa nggak? Waktu apa istilah itu meledakkan apa itu? Bismillah kan? Bismillah dulu. Ya Pak, Bismillah nggak itu? Nah, bisa nggak? Dari bis angkutan ke tempat operasi apa? Lapangan aparatur sadar kerja. Berapa berapa jam? Nggak sampai 1 jam ya. Berapa menit? Seperempat jam? 20 menit. Ya, 20 menit duduk. Berapa kali bisa istighfar? Nggak terhitung. Nah, Allah. Nah, tapi kebanyakan kita lalai. Nah, maksud kita menyampaikan itu ya kita saling mengingatkan ya, agar kebaikannya bertambah. Nah, keberkahan itu semakin bertambah. Karena orang yang banyak istighfar, orang yang paling beruntung. Tuba liman wajada bi sahibati istighfar. Beruntung orang yang banyak istighfar. Nanti banyak di dalam catatan lembaran amalan di akhirat banyak sekali istighfar. Nah ini, jadi banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, menyesali dosa yang dilakukan, bertekad tidak kembali lagi, dan kemudian ia meninggalkan dosa tersebut. Semua kita banyak melakukan kesalahan, kulubani Adam khata' yang paling terbaik dari orang yang berbuat kesalahan bukan ya, yang paling terbaik dari keturunan Nabi Adam bukan yang tidak bersalah, karena tidak memiliki kesalahan. Kalau tidak memiliki kesalahan, maka akan dimusnahkan manusia ini, nanti diganti makhluk lain dan melakukan kesalahan, atau akan turun malaikat nanti berjabatannya dengan kita. Begitu kata Nabi. Sahabat mengakui seperti itu, ya Rasulullah, kalau kami depan, ya Rasulullah, kalau kami berada depan, ya Rasulullah, Tuhan kami terus melihat surga. Udah rasa hidup dalam surga. Semangat untuk beramal, ingat akhirat, dunia lupakan begitu. Ya, begitu kami kembali kepada keluarga, udah sibuk dengan keluarga, anak lupa. Kata Nabi, seandainya kalian terus menerus seperti kondisi pertama di hadapan di mana saja kalian seperti itu, maka akan nazar malaika yusabbihunakum, akan berjabat tangan dari kalian. Berarti kalian manusia yang suci. Tidak ada manusia yang suci di dunia ini. Jadi Rasul yang disucikan oleh Allah. Nah, maka kita banyak dosa, khotok, banyak berbuat dosa, maka berbanyak istighfar agar keberkahan ya bisa diraih atau bertambah di bulan yang penuh berkah. Yang kedua, agar lebih berkah nanti Ramadannya, berpuasalah karena Allah, bukan berpuasa karena orang berpuasa. Ingat jemaah, ini penting sekali. Berpuasalah karena Allah, bukan berpuasa karena orang banyak berpuasa di Ramadan. Bukan itu. Kalau niatnya, kenapa puasa? Ya orang kan puasa semua, tidak dapat pahala. Jadi kenapa kita berpuasa? Karena kita mengimani, meyakini bahwa Allah perintahkan saya berpuasa di bulan Ramadan ini. Itu namanya imanan. Ya, bukan karena ikut-ikutan orang berpuasa ikut puasa, enggak, keliru. Ya. Tapi berpuasa karena Allah yang memerintahkan. Saya alhamdulillah hamba Allah, diperintahkan untuk taat. Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, ya saya berpuasa karena Allah, bahwa puasa Ramadan tersebut adalah wajib. Ya. Jadi bagi yang nggak mampu ya tidak puasa, tapi diganti. Ya. Kalau yang tidak mampu sama sekali, faktor umur tua begitu, ya dia. Tapi bagi yang sehat, di sini masya Allah umurnya rata-rata 20 tahun sampai 25 ya. Mudah-mudahan semoga begitu. Masya Allah, mungkin sedikit ya masih 30 ya, masya Allah, luar biasa. Gak ada alasan itu, ya wajib puasa semuanya. Kecuali bagi yang datang bulan kan, itu pun nggak ada ya. Nah, wajib berpuasa. Nah, masya Allah.
Oleh karena itu, ya, berpuasa karena Allah. Ini mengandung makna keikhlasan. Inilah makna hadis man shoma Ramadan imanan. Dia berpuasa Ramadan karena betul-betul meyakini, karena keimanan ini adalah puasa kewajiban yang Allah wajibkan, yang wajib ditunaikan. Ya. Syariat Islam, rukun Islam. Nah, berpuasa dia karena itu. Wahtisaban, wahtisab dia hanya ikhlas karena Allah, mengharap, yahtasib, itu dia hanya mengharapkan pahala di sisi Allah. Nah, itu namanya ihtisab. Baru akan mendapatkan ya jaminan keampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya. Begitu juga waktu ya salat di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, dengan keimanan. Karena Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Ya. Ustaz Rahman, sampai jam berapa? Ya. Karena ya, karena dapat melihat ya namanya kepala yang semakin khusyuk gitu. Ya kan? Jadi sangat khawatir. Karena dari awal saya sampaikan tadi mohon maaf. Mohon maaf, anak yakin udah 13 jam dari pagi sekarang ditambah lagi kan begitu. Nah, kita santai saja ya. Nah, baik, mudah-mudahan setelah ini semakin nyenyak tidurnya insya Allah dan bangun tidurnya semakin masya Allah, semakin cepat insya Allah. Baik, jangan lupa nanti tips terakhir ya dari Rasul untuk biar terus bangun paginya semangat ya. Nah, jadi berpuasa karena Allah ya, bukan karena orang berpuasa ya. Berpuasa karena Allah, bukan karena orang berpuasa. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, nah, selama berpuasa itu harus kita jaga puasa kita dari perkara yang merusak puasa. Yang merusak puasa ada dua. Artinya bentuk kerusakan tadi ada dua. Kerusakan secara total, batal puasa, atau kerusakan ya nggak ada pahalanya. Secara kewajiban terpenuhi tapi nggak ada pahalanya. Ya, itu dijaga. Di siang hari selama berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, dijaga dari yang membatalkan jelas. Makan dan minum jelas. Ya. Kemudian ya hal-hal yang lain yang membatalkan. Kemudian ada yang merusak pahalanya. Perkataan dusta. Kemudian selama Ramadan kelahi kan begitu ya. Dicaci maki, mau berantem terus kan begitu. Kemudian tidak kontrol emosinya. Ya. Kemudian dia perkataan keji, dusta, ya, menjahili orang lain dan macam-macam. Itu dijaga. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam hadis ya kursi, Allah menyebutkan bahwa puasa Ramadan, puasa itu adalah kullu amal ibnu Adam lah, semua amalan anak cucu Adam ini untuk mereka kecuali puasa. Itu spesial bagiku kata Allah, tetapi orang musuh membalas. Tidak disebutkan berapa batas jumlah ya balasannya. Wasiyam junnah, dan puasa itu sebagai tameng yang membentuk diri ya. Wa idza kana yawmu shaumi ahadukum fala yarfuth wa la yaskhab. Apabila pada hari berpuasa salah seorang kalian jangan dia yarfuth, berbuat yang keji. Ya, perkataan yang kotor, wa la yaskhab. Ya, jangan teriak-teriak. Masya Allah, pertanyaan udah ini sebagai pertanda harus segera diakhiri. Wa la yaskhab. Jangan teriak-teriak ya kayak orang yang ya enggak jelas. Baik, kemudian fa'in sabau ahadun aw qatalahu, jika ada yang mencela dia, mencaci dia, mengajak untuk berantem, katakan ya, saya puasa. Saya puasa. Saya mampu membalas omonganmu. Mampu. Ya. Mampu juga berantem. Ya. Bisa membalas, tapi saya berpuasa. Puasa melarang saya berbuat jahil atau melakukan hal yang tidak baik. Seperti itu, atau menahan diri, menahan emosi.
ya, mengontrol ya emosional kita. Puasa. Nah, oleh karena itu jaga. Termasuk juga ya sebagai dalam hadis, "Man lam yada' qawla az-zur wal amal bih falaysa li hajatin fi an yada'a ta'amahu wa syarab." Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta, melakukan hal yang dusta yang terlarang, maka Allah enggak butuh. Untuk apa dia menahan puasa? Memang Allah butuh. Ya. Allah enggak butuh pada puasa kita. Jangan dikira udah puasa Allah butuh, enggak. Mau kafir semua manusia di dunia ini, Allah enggak akan berkurang kekuasaan. Enggak hina Allah. Allah mulia, baik diibadati atau tidak diibadati. Allah maha kaya, orang mau kufur atau beriman semuanya. Ya. Yang rugi siapa? Yang kita yang jadi hina. Allah tidak akan pernah merugi. Kekayaan Allah tidak akan berkurang. Tidak akan bertambah keagungan Allah dan kita mengagungkan Allah. Tidak. Tidak ada yang mengagungkan, Allah tetap maha agung. Tidak ada yang memuji, Allah terpuji. Ingat. Tapi kepujian kita itu kembali kepada kita. Nah, oleh karena itu, ya, apalagi kita berpuasa. Oh, ya Allah, saya kan berpuasa. Saya sholat, ya, melakukan kebaikan. Berikan dong hak saya. Jangan begitu. Itu ya kita bertransaksi pada Allah bukan seperti transaksi duniawi. Saya kerja, ya ini hak saya, bukan begitu. Karena siapa yang memudahkan kita untuk beribadah? Siapa yang menentukan kalau beribadah saya akan balas kata Allah? Siapa yang menentukan? Allah. Sekian pahalanya. Siapa menentukan? Allah. Ya, semua dari Allah karunia. Kita semua beribadah. Kalau udah diberi pertolongan nggak bisa beribadah. Maka jangan pernah merasa tentang budi kepada Allah. Enggak. Kita hidup dunia karena Allah yang memberikan kesempatan hidup. Maka sebanyak apapun ibadah kita, jangan sombong. Karena ternyata ibadah kita tidak akan masukkan ke dalam surga dari rahmat Allah. Nah ini harus kita jaga puasa. Kita jaga berpuasa maka kurangi berinteraksi baik di dunia nyata dan maya kecuali untuk hal-hal yang penting yang dibutuhkan. Jadi yang selanjutnya ya kita harus bersungguh-sungguh dalam berpuasa ini betul-betul dia merealisasikan atau meraih dan merealisasikan, mengaktualisasikan nilai ketakwaan dalam hidup. Karena tujuan puasa ketakwaan tadi. La'allakum tattaqun, ya. La'allakum tattaqun. Nah, ketakwaan itu intinya laksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Allah, mengharapkan pahala. Bukan kami ingin dipuji. Kemudian tinggalkan larangan, tinggalkan hal yang dilarang oleh Allah, ya, dengan tujuan takut kepada azab Allah dan berdasarkan ya tuntunan dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan ini tujuan utama dari berpuasa. Barang siapa yang mampu meraih nilai ketakwaan di dalam berpuasa, maka sungguh dia yang telah meraih keberkahan yang begitu banyak dalam selama bulan Ramadan. Jadi kita persingkat dikit ya. Kemudian agar semakin berkah Ramadan kita, memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak. Ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila bihi Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, diturunkan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran 30 juz dari mana? Dari Baitul Ma'mur ke langit bumi. Baitul Ma'mur yang langit 7 ke langit bumi. Ya, langit kita saksikan itu di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Nah, nanti dari langit bumi ini kita lihat, langit kita saksikan itu malaikat Jibril menurunkan secara berangsur, secara bertahap kepada Nabi selama kurun waktu 23 tahun. Itu maksudnya, ya, diturunkan dari Baitul Ma'mur ke langit bumi. Satu sekaligus, ya. Tadi setelah itu bertahap selama 23 tahun, ya, sesuai dengan perkembangan keadaan kondisi yang terjadi di masyarakat, maka diturunkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, oleh karena itu perbanyak baca Al-Quran, ya, dan ingat membaca
membaca Al-Quran di Ramadan, ya, alangkah baiknya untuk senantiasa disertai dengan tadabbur menghayati. Ya, tidak perlu tergesa-gesa baca. Sembari kita berusaha untuk memahami perintah-perintah dan larangan-larangan terkandung di dalam. Dan ingat bacanya dengan suara, tapi bukan teriak-teriak yang mengganggu orang lain, tidak. Suara yang bisa didengar oleh diri kita. Bukan membaca dengan diam, membisu, hanya membaca dengan pandangan mata. Nah, itu nggak dapat pahala. Yang satu kali membaca dapat 10, satu huruf baca 10 kebaikan. Jadi man qara'al Qur'an, begitu. Qara'a itu ada suara, ada huruf yang dibaca, yang perlu diperhatikan, ya. Jadi membaca, memperdengarkan diri sendiri, baca Al-Quran. Dan dengan memperdengarkan diri itu kita juga terasa hidup bersama Al-Quran untuk menghayati dan menghayati. Nah, ini penting sekali dalam baca Al-Quran, ya. Perbanyak. Dahulu kalau ulama salaf, kalau datang Al-Quran Ramadan, ya tiada lain amalan kecuali qiraat Al-Quran dan itba'ut Quran. Begitu mereka dahulunya. Sampai Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kalau datang Ramadan, majelis ilmunya ditunda sampai selesai Ramadan. Beliau fokus Al-Quran dan memperbanyak it'amut ta'am, memberi makan, memberi buka orang yang takjil, orang yang berpuasa. Karena barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, yang takjil, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, fattara sha'im falahu mithlu ajri, nah, ajri as-sha'im. Nah, kalau saya memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, makanya Nabi di bulan Ramadan semakin bertambah kedermawanannya, kebaikannya. Subhanallah. Ya. Itu Nabi kita alaihi salatu wassalam maka banyak baca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran dalam hidup kita ini bukan rutinitas atau amalan yang khusus di bulan Ramadan, tidak. Di setiap hari. Ya, di setiap hari harus membaca Al-Quran. Ya, setiap hari harus membaca Al-Quran. Ya. Kalau nggak sempat siap sholat mungkin zikir apa dulu pagi dulu ya, di bis untuk pergi ke tempat kerja kan bisa itu, di HP kan bisa ada aplikasi Al-Quran tuh, ada nggak? Boleh nggak bawa HP ke kerja? Boleh ya? Nggak boleh ya? Hah? Tapi sebelum masuk area apa kan masih boleh pakai HP ya? Nggak boleh juga ya? Terputus koneksinya nggak boleh ya? Nah, tapi ya bisa diatur, ya bisa. Ya baca Quran, jangan lupa baca Quran jemaah, jangan lupa. Sebelum Quran ini nanti diangkat di akhir zaman, tidak ada lagi kesempatan untuk membaca Quran. Itu perubahan hidup kita. Ingin mendapatkan ketenangan hidup dan terang batin membaca Al-Quran. Bertahun-tahun kita hidup dan tidak pernah membaca perkataan Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan kita. Sungguh sangat merugi kita. Katanya kita cinta. Bukti cinta berarti kita sangat memperhatikan perkataan yang kita cintai, betul nggak? Kalau ada surat dari istri yang tercinta kepada kita yang datang ini kan mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan tidak ketemu dengan istri, datang surat atau mungkin lewat WA, Telegram dibaca itu berulang kali. Kan begitu sebelum tidur pun dibaca. Seolah waktu membaca terbayang-bayang wajah kekasih kan begitu. Terbayang-bayang sampai lihat. Jadi melihat wajahnya atau baca tulisannya. Kan begitu. Nah, katanya cinta kepada Allah, tapi nggak pernah membaca perkataan Allah. Cinta yang bagaimana? Ya, cinta palsu. Nah, maka kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Bahkan Allah sangat sayang pada kita. Kalau kalian sibuk kata Allah ya, faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Baca yang termudah, yang bisa kalian baca. Kan begitu. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Udah begitu diberi kemudahan untuk membaca sedikit pun tidak masalah, tapi baca Al-Quran itu pun kita nggak mau baca. Nah,
Apalagi zaman sekarang ini ya, zaman media sosial. Kita semua diuji di zaman sekarang ini. Pesan-pesan di WA kita, Telegram kita, semua dibaca. Ya, tapi satu ayat, satu ya, atau mungkin satu halaman atau setengah halaman, ya, apa bisa kita baca. Segitu kita bersama Al-Quran, sibuk itu bicara Al-Quran. Nah, ini udah warning ini ya, apakah belum masih pertanyaan. Biasanya tertulis 5 menit lagi saat itu biasanya. Nah, baik, udah anak akhiri, udah. Kemudian memperbanyak zikir. Nah, ini jemaah. Zikir. Zikir itu nggak butuh biaya, nggak harus pergi ke Mekah, depan Ka'bah. Enggak, di mana saja, di hutan belantara, di laut, di mana saja bisa berzikir. Selama lisan ini belum kaku. Ya, orang yang ternyata yang paling banyak pahalanya dalam setiap ibadah siapa jemaah? Yang paling banyak zikirnya. Ya, hadis ini menjelaskan, ya, Nabi ditanya, ayul mujahidina a'dhamu ajran. Orang yang mujahid fisabilillah yang banyak pahalanya siapa? Kata Rasul, aktsaruhum lillahi dzikra, yang banyak zikirnya kepada Allah. Ditanya lagi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyus shaimina a'dhamu ajran. Siapa yang orang yang berpuasa yang banyak pahalanya? Kata Nabi, aktsaruhum billahi dzikra. Yang paling banyak juga zikirnya kepada Allah. Disebutkan tentang sholat, tentang zakat, haji, sedekah, artinya seluruh amalan. Ternyata orang yang paling banyak, ternyata orang yang paling banyak mendapatkan pahala dari setiap ibadah tersebut yang paling banyak apa? Zikirnya. Nah, subhanallah. Kemudian begitu Abu Bakar dan Umar mendengar jawaban Nabi tersebut, apa kata mereka? Dhahabat dzakiruna bi kulli khairin. Sungguh orang-orang yang berzikir telah meraih seluruh kebaikan. Qala Rasulullah ajab. Kata Nabi, betul wahai Abu Bakar. Betapa ruginya kita jemaah. Zikir itu sebuah lisan sangat mudah untuk digerakkan. Dan dia diciptakan untuk bicara, untuk bergerak. Nah, kalau tidak dimanfaatkan untuk zikrullah, dia akan zikrun nas, menyebut manusia. Zikir kepada Allah itu obat penyakit hati kita, sementara menyebut manusia penyakit hati kita. Nah, oleh karena itu, zikir di pagi hari, di petang hari, jangan lupa. Jangan lupa, bisa dibeli zikir-zikir. Ada enggak buku zikir panduan pagi atau petang hari? Harus ada itu. Di kamar masing di tempat ya harus ada. Gimana hidup akan dimudahkan? Kerja akan banyak ya, begitu. Dengan zikir, untuk memohon dijaga oleh Allah, dimudahkan rezeki, semuanya. Ya, pagi dan petang hari. Jangan lupa. Sembari jam 5 udah berangkat ke tempat kerja, bisa. 20 menit tadi selesai zikir pagi. Pulang begitu juga. Nah, bahkan sambil bekerja bisa subhanallah, subhanallah. Bisa enggak? Atau bos enggak boleh zikir di waktu enggak boleh sebut subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah. Begitu mengoperasikan apa namanya itu mobil apa? Yang apa? Hadir yang gede itu ya, masya Allah, itu ternyata hadir. Tadi lihat itu gede banget, bukan segini gitu ya. Subhanallah. Bisa enggak zikir? Begitu menghidupkan mesinnya, Bismillah. Ya kan? Alhamdulillah. Betul nggak bisa nggak? Begitu menjak gasnya, la ilaha illallah, astagfirullah. Bisa nggak? Kita yang ini tidak membiasakan diri, waktu ringan sekali. Kata Nabi ada dua kalimat yang ringan, tapi ringan orang yang kekal badannya ototnya begitu besar nggak bisa mengucapkan. Gemuk, kekal, nggak bisa mengucapkan. Bukan masalah tenaga dan otot besar, enggak. Ternyata beribadah tidak butuh seperti itu. Tapi kekuatan batin dan hati yang akan terus mengumpulkan tenaga, mensupport dan terus memberikan tenaga dan semua itu. Kalau kita betul-betul hati di hatinya, kekuatan hatinya luar biasa, ya, maka itu akan mendorong lisan mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallah.
Dua kalimat yang ringan diucapkan dengan lisan, berat dan timbangan di akhirat kelak dan sangat dicintai Allah. Apa itu? Udah hafal semua? Ini kita udah di penghujung ini, dah. Mulai-mulai menjurus ke pikir ini. Nah, ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Alhamdulillah udah hafal semua. Tapi tinggal prakteknya. 4 kalimat kata Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan itu selama Ramadan. Berzikir kepada Allah. Doa zikir pagi hari jangan lupa. Ya. Sebelum tidur. Nah, ini sebelum tidur biar bangun paginya. Ya. Terus semangat. Reskan begitu. Ya apa? Jangan lupa baca ayat kursi. Hafal semua ya ayat kursi. Alhamdulillah. Juga ayat 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah amanar rasul lima unzila ilaihi wal mu'minun ya sampai akhir. Kemudian juga baca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu binnas 3 kali. Begitu baca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas sembari ya. Kemudian tiup di telapak tangan kita gitu. Kemudian diusapkan ke sekujur badan. Yang mampu kita usap sampai ujung kaki dan ulangi lagi. Ya, tentu sebelumnya berwudu dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Begitu ya. Terus udah 3 kali. Begitu Rasulullah SAW. Sampai Rasul tak kala beliau sakit tak bisa lagi mengusap yang seperti itu, beliau perintahkan Aisyah istrinya membacakan untuk mengusap. Kemudian suatu ketika Fatimah dan Ali mengadu pada Rasul ingin membantu, capek urusan rumah, ya nggak ada pembantu. Rasul tidak mencarikan pembantu baginya. Saya ajarkan kepada kalian berdua yang lebih baik dari pembantu, yang kalian harus baca sebelum kalian tidur. Apa itu? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan itu lebih baik lagi dari pembantu. Itu dibaca, dipraktekkan. Insya Allah bangun paginya, insya Allah ya segar, fresh, semangat. Nah, tapi ya jangan bergadang. Kalau biasa bergadang ya sama saja. Ngopi sampai jam 12 itu nggak boleh di sini ya. Kalau seperti kalau bergadang itu mungkin dapat SP3 langsung mungkin sini ya. Karena akan mempengaruhi badannya. Tapi sebenarnya di sini masya Allah itu mengatur hidup kita disiplin. Nah manfaatkan itu. Ditambah lagi kalau kita baca dikir tadi itu resepnya 3 tadi. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah begitu. Nah dipraktekkan. Berkah hidup. Berkah hidup kita. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, berbanyak berzikir ya. Kemudian tadi ya bersedekah dari sebagian harta yang kita berikan karena puasa di bulan Ramadan dan bulan kebaikan dan keberkahan. Nabi sungguh sangat menjadi orang yang dermawan selama puasa. Nah, baik. Ini hadisnya ya, kita baca hadisnya biar dapat berkah juga gitu lah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dijelaskan oleh Ibnu Abbas karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwa dan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Bukan ajwa mayakun di Ramadan, yang dermawan itu ya sangat tampak selama bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika kala beliau ditemui oleh Jibril. Nah, kemudian wakana yalqahu bi kulli lailah min Ramadan. Setiap malam didatangi oleh Jibril. Untuk apa? Bagi dari Al-Quran, ya, tadarus mengajarkan Al-Quran. Jadi sebelumnya Jibril telah menurunkan suatu perintah Allah, kemudian di tahun-tahun terakhir kehidupan Nabi didatangi 2 kali. Ya, Jibril seolah untuk apa? Apa istilahnya?
laporan akhir ya tentang wahyu tadi. Jadi yang telah dihafal oleh Nabi itu diperdengarkan lagi, Jibril mendengar. Oh ternyata udah mantap, nggak ada yang keliru, pas semuanya. Nah itulah yang Rasul ajarkan pada sahabat. Itulah yang kita baca sekarang 30 juz itu. Yang di tahun-tahun terakhir Ramadan Nabi dua kali Jibril datang untuk mendengarkan bacaan Nabi SAW. Mau cari apa lagi kita dalam Islam ini juga lengkap. Quran pedoman hidup kita, Nabi penuntun kita, bulan Ramadan tempat kita berlomba-lomba cari kebaikan, meningkatkan keimanan. Nah, Kebiayaan ala rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang kita ingkari? Coba. Ada nikmat seperti di dalam Islam, di luar Islam? Beruntung kita menjadi orang yang Allah beri hidayah Islam dan iman. Maka terus tingkatkan keimanan kita, semangat untuk berislam ini. Nah, kemudian juga ya Allah, ya doa kita selamatkan ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Selamatkan Ramadan untuk kami dan terimalah amal ibadah kami. Itu doa yang dulu banyak diucapkan juga para generasi panutan kita orang terdahulu. Ya Allahumma sallim ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbal. Ya Allah selamatkan kami sampai ke bulan Ramadan dan selamatkan bulan Ramadan untuk kami ya aman bisa kita beribadah ya dan terimalah ya amal ibadah kami. Ya. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, mudah bermanfaat ya dan semoga hidup kita semakin berkah. Ada pertanyaannya? Oh, nah ini dijawab dulu atau apa dulu? Kuis dulu. Nah, ada dua jemaah. Berat juga ya. Tapi lebih ringan dari batu bara. Ya. Ada pertanyaan jemaah. Ya. Baik. Pertanyaannya, siapa yang hafal doa melihat bulan? Nah, Masya Allah. Fadl jemaah. Apa tadi? Fadl Pak. Ya, berdiri. Ya, baca doanya. Silakan. Wal iman. Wal Islam. Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Ini siapa nama itu Pak? Siapa namanya? Nafi'. Masya Allah. Nafi' orang yang banyak memberikan manfaat ya. Yang Barakallahu fiik, ini untuk saudara Nafi'. Barakallahu fiik. Jadi apa doanya tadi? Gimana? Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam. Ingat 4. Yumni keberkahan, kemudian iman, selamat dan Islam. Jadi kedatangan bulan membawa keberkahan kepada kita, kebaikan, keberkahan, keselamatan, keimanan dan keislaman. Baik. Pertanyaan yang kedua. Ya. Baik. Apa tadi resep dikir untuk biar pagi-paginya jadi semangat dan fresh gitu ya. Mana ya? Ayo apa dikirnya yang kita baca tadi? Yang diajarkan Nabi kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Masya Allah, barakallahu. Pak siapa? Pak Budi. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullah khair. Nih pertanyaan ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan apa?
Apa tanda-tanda puasa dan ibadah, ya, ibadah lainnya yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Kemudian tanda-tanda dosa kita sudah terampuni. Nah, baik. Uh, di antara ya tanda-tanda ibadah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai dijelaskan oleh para ulama, adalah ya adanya perubahan kepada ya yang positif dalam hidup seseorang setelah beribadah. Artinya ibadah tersebut betul-betul ya mewarnai sikap, perilaku dan perbuatannya dan kondisinya. Nah, sehingga kebaikan melahirkan kebaikan. Oleh karena itu, sebagian menjelaskan min alamatil qabul al hasanah ba'da al hasanah. Di antara tanda-tanda diterima ibadah itu kebaikan yang muncul setelah kebaikan sebelumnya. Nah, Ramadan berpuasa sebulan penuh. Ya, jangan hanya kenal kepada Allah di bulan Ramadan saja. Maksudnya di bulan Ramadan saja hanya puasa atau mungkin sholat tarawihnya, nah, atau sholat malamnya. Jangan. Karena Allah yang kita ibadati bukan hanya ibadah musiman gitu. Setiap saat kita beribadah kepada Allah. Maka terus ya itu di antara. Kemudian ya di antara pertanda semakin cinta seorang pada kebaikan. Nah, cinta pada kebaikan itu di antara hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama tentang ya tanda-tanda diterima ibadah tersebut. Kendati demikian tentu kita senantiasa khawatir, cemas, sembari berdoa memohon agar ibadah diterima oleh Allah, dan di waktu yang sama kita merasa cemas jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan itu merupakan tanda-tanda keimanan kita. Nah, bahwa adapun ya tanda-tanda dosa kita sudah diampuni, pertama tentu dosa-dosa kecil itu terhapus dengan amal-amal soleh. Ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at, bahwa kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, dosa kecil. Tapi dosa besar itu yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ya tentunya tanda-tanda dosa tersebut diampuni, ya memang semakin tertanam dari kebencian kepada kejahatan. Nah, dan kedekatan batin terus bertambah kepada Allah, pada kebaikan, kepada orang-orang yang baik, ya. Kemudian semangat untuk terus beramal soleh, ya, untuk beristighfar, bertobat. Nah, itu yang harus terus ditanamkan dalam diri kita. Nah, dengan demikian hidup kita akan senantiasa dalam keadaan baik. Nah, Allahu a'lam. Kemudian nih, apakah kita boleh tidak berpuasa karena pekerjaan kita yang berat? Wah, ini saya nggak tahu di sini apakah, insya Allah mungkin tidak sampai seperti itulah ya. Kecuali disuruh makan alat berat yang mungkin berat kan. Tapi insya Allah hanya mungkin pegang setirnya kan begitu ya. Kalau untuk angkat batu baranya kan udah ada alat berat juga yang apa ya, insya Allah. Baik, intinya ucapkan bahwa puasa Ramadan ini wajib, dan itu rukun Islam kita. Oleh karena itu, ya pesanan kepada kita sudah ya diri pribadi kita harus mengkondisikan diri kita. Nah, mengkondisikan diri. Ya. Nah, mudah-mudahan secara aturan regulasi di sini mungkin ya bisa lah, mungkin di Ramadan. Tapi intinya ya untuk bisa hal yang demikian itu terlaksana, maka ya jangan sampai lupa sahur kan begitu. Nah, sahur, kendati sahur itu ya hanya meminum air. Itu penting karena sahur bisahuri barakah kata Nabi. Itu sunnah Nabi. Ya, ada keberkahan. Nah, itu yang pertama kita camkan. Dan oleh itu dikondisikan ya kegiatan kita, amalan kita selama di bulan Ramadan. Nah, ini dan juga bagi pihak mungkin yang
perusahaan atau mungkin di instansi itu harus memperhatikan demikian. Ya, memperhatikan. Ya, jangan hanya tujuan ingin terus ya mereka keuntungan sebesar kemudian mengorbankan semua karyawannya atau pegawainya, itu ya, secara pandangan syariat tidak tepat seperti itu. Nah, mudah-mudahan di sini secara regulasi ya kita melihat ya kebebasan untuk kita beramal tapi tetap ada aturan. Nah, mudah-mudahan yang berat itu mungkin terasa ringan tapi dalam kondisi kita tidak mengatakan secara general, tidak, dalam kondisi tertentu dia harus mengerjakan ya. Dan jika dia tidak standby misalnya sekian jam di sana di matahari, itu akan berbahaya untuk kemaslahatan umum ya, dan itu akan fatal akibatnya ya. Maka dalam kondisi ini hal yang terubah. Maka jika mau tidak mampu dia menahan berpuasa dalam kondisi seperti itu, maka mudah-mudahan dia tidak berpuasa, dia berbuka, tapi ternyata diganti pada di hari-hari yang lain. Ya seperti itu. Jadi jangan ya, kita harus bisa ya mengkondisikan kegiatan selama bulan Ramadan. Tapi seperti yang disampaikan tadi, dalam kondisi seandainya ya dia menuntut terus berbuat melakukan sesuatu yang dia tidak bisa menahan, ya tidak mampu. Dan bila dia pertahankan maka jelas akan berakibat berbahaya, efek yang lebih besar, dampak yang lebih besar. Maka tentu tidak ada masalah, tapi kita dia akan mengganti di hari yang lain. Nah, Allah. Pertanyaan yang selanjutnya, ya mau tanya, maksud dari setan dan jin di belenggu itu bagaimana ya? Sedangkan kita masih tetap digoda. Dan maksud pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka bagaimana? Sedangkan katanya belum ada penghuninya. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ini. Pertanyaannya sangat apa ya? Kritis banget kan gitu ya. Karena di sini orang-orang hebat semua kan gitu. Pertanyaannya juga luar biasa. Baik, jadi begini, maksud setan-setan tersebut dibelenggu. Kalau setan memang nggak ada yang baik ya, kalau jin ada yang baik. Makanya tadi disebut maradatul jin. Maradah itu ya setan yang jahat, jin yang jahat. Nah, adapun setan ya semuanya ya jelek. Ya. Makanya disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dan disebutkan wala tattabi'u khutuwatil jin. Karena jin ada yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Allah tidak menyebutkan wa ma khalaqtul jinna syaitan wal insa, tidak seperti itu. Karena syaitan konotasi itu jelek. Nah, baik. Nah, maksud dibelenggu bukan berarti dia tidak bisa menggoda orang yang bisa dia goda. Nah, itu maksudnya, bukan ya. Akan tetapi geraknya, langkahnya semakin sempit. Kenapa? Karena selama Ramadan, lihat, semua orang menahan diri. Dia berpuasa. Maka berpuasa bukan makan minum saja ditahan, tapi maksiat dosa. Nah, maksiat dosa jalannya syaitan. Orang meninggalkan itu semua, orang berpuasa. Karena dia berpuasa, yakin dia puasa karena Allah, bukan hanya menahan makan dan minum saja. Puasa dari yang diharamkan. Maka peluang syaitan dan jin yang jahat tadi itu betul-betul dengan tertutup pintu untuk bisa. Ya, begitu. Karena mayoritas umat manusia beriman seperti itu. Tapi kalau mau dia datang teman setan dan jin ya tetap juga jadi Ramadan dan Ramadan ya sama saja. Udah sahabatnya, bersahabat dia dengan setan. Maksiat kapan saja dilakukan dan dia gak peduli dia. Ya tetap. Itu maksudnya. Ya.
Bukan di bulan itu bukan berarti dia semua dipukul gitu, nggak bisa dilepas-lepaskan nggak, sehingga semua orang jadi beriman, bukan itu maksudnya. Jadi itu tentang masalah di bulan itu. Kemudian pintu neraka ditutup dan pintu surga. Ya, begitu juga. Ya, bahwa kalau masalah tidak ada penghuninya, akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa neraka dan surga itu telah ada. Penghuni juga telah ada. Ya, udah ada penghuninya. Ya. Tapi tentu akan dimasukkan semua penghuni keduanya itu ya begitu jadi kiamat nanti. Makanya ya Nabi begitu Isra dan Mi'raj diperlihatkan dalam perjalanan tersebut ya tentang neraka, penghuni-penghuninya. Begitu juga Nabi ya diperlihatkan bagaimana surga. Nah intinya udah ada. Lalu apa maksud pintu neraka ditutup dan pintu surga juga dibuka? Ya begitu besarnya, banyaknya rahmat Allah, nikmat Allah, sehingga orang-orang ingin berbuat kebaikan itu sangat dimudahkan. Dan dengan kebaikan tadi tentu adalah pintu yang akan membawa atau jalan membawa kepada surga. Ya seperti itu. Jadi kedekatan pada orang-orang pada amal soleh, ingin berbuat kebajikan, ingin menjadi surga itu luar biasa, terbuka seluas-luasnya. Nggak ada tertutup, terbuka. Asalkan seorang tersebut yang ingin ya menelusuri jalan-jalan tadi, terbuka bagi dia. Di siang hari, di malam hari. Ya. Di siang hari berpuasa, semua terkontrol. Pandangan puasa, semua berpuasa. Setan nggak bisa menggoda, ya kan? Kemudian pahala-pahala yang dijanjikan luar biasa. Ada dua kegembiraan, kegembiraan di waktu berbuka dan juga kegembiraan nanti bertemu dengan Allah mendapatkan pahala puasa yang dibalas tanpa batas. Dan juga kegembiraan nanti waktu berbuka di Idul Fitri kan begitu. Belum lagi tadi yang kita sebutkan malaikat menyeru, wahai orang yang kebaikan, ayo cepat, ayo terbuka kesempatan, ayo maju, berubah-ubah, begitu. Jadi dengan kondisi seperti itu, orang tidak melirik lagi pada jalan kejahatan. Kemudian ada yang memperingatkan, ada yang ingin sedang melenceng, jangan, udah stop, kan begitu. Enggak jadi sadar dia, kembali lagi jalan yang lurus. Itu maksud dari ya tidak dibuka ya pintu-pintu kejahatan tadi. Nah, bagi mereka yang tetap berbuat dosa ya kapan saja terbuka kan begitu. Nah, Allah. Jadi Allah itu yang bisa jawab. Kemudian pertanyaan masih sisa ya, dua lagi. Ini pertanyaan yang ya mohon maaf sebelumnya saya mau ya tanya Ustaz, pada saat sholat apabila mendengar salam, alangkah baiknya dijawab waktu dengar waktu dengar atau pada saat selesai sholat. Jawab salam maksudnya apa ini? Apabila mendengar salam, waktu dia lagi sholat begitu, udah lalu mengucapkan salam gitu, apa maksudnya? Nah, mungkin dia lagi sholat, kemudian ada yang masuk assalamualaikum, dia sholat kan gitu. Berarti dia nggak bisa menjawab kan begitu. Dan biasanya hal seperti ini kalau kita lagi sholat ada yang mau minta menjawab, ya mungkin kita ya pastikan apa-apa saja begitu mungkin gitu begitu seperti itu tidak ada masalah seperti itu. Atau mungkin sedikit ya mungkin kita lagi ruku misalnya nggak dibesarkan takbir Allahu Akbar dan ternyata lagi sholat itu seperti itu ya. Tapi kalau yang itu dimaksud ya tidak ada masalah dengan berikan apa-apa seperti itu. Nah, tapi maksud di sini ya dalam sholat itu orang tekan salam, kemudian yang enggak kita dalam sholat berbeda kondisinya. Nah, bukan untuk menjawab salam bukan begitu. Kebaiknya dijawab waktu dengar atau pada saat selesai sholat. Ya, tatkala kita dalam sholat begitu orang mengucapkan salam ya tidak masalah tidak dijawab.
kita melakukan ibadah yang situ tidak boleh mengucapkan hal yang lain kecuali apa yang disyariatkan. Allahu a'lam. Pertanyaan, apa saja amalan yang dapat menambah keimanan dan rasa bersyukur kita pada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla? Amalan yang dapat menambah keimanan, ya, semua amal kebaikan dan kebajikan itu semuanya sebab untuk menambah keimanan. Nah, jadi iman itu memang bertambah dan berkurang. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bertambah dan berkurang. Nah, untuk menambah keimanan seluruh kebaikan dan baik secara ilmiah atau secara amaliyah. Ya. Jadi harus dua hal yang dilakukan, secara keilmuan dan secara amalan. Nah, keilmuan bagaimana? Ya, dengan kita mempelajari. Apa yang dipelajari? Tiga hal yang paling utama. Mengenal Allah yang kita ibadati dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walillahi asmaul husna, pada umumnya itu banyak asmaul husna. Bagaimana kita kenal kepada Allah? Ya dengan mengenal namanya. Nah, itu dipelajari, diketahui isi kandungan dan maknanya. Kita akan kenal kepada Allah. Dengan kenal kepada Allah akan tertanam dalam diri kita suatu pengagungan, kecintaan kepada Allah, bertambah ketakwaan, bertambah rasa takut kepada Allah. Nah, kemudian yang pelajari apa lagi? Tentang Rasul, bagaimana kehidupannya. Lihat, satu dari potret kehidupan beliau kita pelajari, bertambah iman. Kita bagaimana ibadah beliau. Lihat, contoh, Nabi SAW disebutkan hadis, kalau sholat malam itu sangat panjang bacaannya, rukuknya dan sujud dan bacaannya. Sangat indah sekali bacaan dan sholat beliau. Saking lamanya beliau berdiri sholat malam, sampai-sampai ya kaki beliau bengkak. Suatu ketika Aisyah meraba-raba dengan tangannya, terpegang kaki Nabi, terasa bengkak. Kemudian di pagi hari tanya, ya Rasulullah, kenapa? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika. Allah telah ampuni dosa yang berlalu. Tapi kok sholatmu ya Rasulullah sampai bengkak kakiku segitu sekali. Apa kata Nabi SAW? Apalah aku mengabdan syukur. Ya, tidakkah kau ingin menjadi orang yang mau menjadi orang yang bersyukur? Ya. Allah telah memuliakan aku, mengangkat sebagai nabi, dipilih sebagai abdul, ya, sebagai rasul. Nikmat Allah diturunkan Al-Quran kepada, ya, subhanallah, nikmat begitu banyak. Yang sebelumnya tidak mengetahui sesuatu, mata terima kita boleh iman, kau tidak mengetahui. Wajadat dhallan fahada. Ya, yang sebelum Allah mendapatmu tidak mengetahui, dan tidak berilmu, tidak mengetahui iman, wala Al-Quran dan yang lainnya. Kemudian Allah berikan petunjuk. Ya. Lalu tidakkah menjadi yang bersyukur? Jadi syukurnya beliau diaplikasikan dalam bentuk apa? Ketaatan. Nah, ya, tatkala kita membaca seperti itu, apa yang terbesit dalam hati dan pikiran kita? Ingin mencontoh beliau, cinta kepada beliau, atau sebaliknya? Pasti cinta kepada beliau, Rasul, lalu hamba, ya Allah. Nah, syukur bertambah kepada Allah. Kita ingin meneladani beliau. Nah, seperti dipelajari bagaimana perjuangan hidupnya, bagaimana agama yang beliau sampaikan, nah, sunnah-sunnahnya. Nah, seperti itu ilmunya. Tentang Islam ini, syariat Islam, hukum-hukum sholat dan yang lainnya. Keindahan Islam, lihat bagaimana hikmah, keindahan agama Islam luar biasa dalam setiap ibadahnya. Penuh dengan hikmah. Itu bertambah keimanan kita dengan seperti itu. Wah, kita ini orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Wa antumul a'launa in kuntum. Karena orang yang mulia jika yang beriman. Qul lillahil izzatu wa lirasuli wa lil mu'minin. Lakinnal munafiqina la ya'lamun. Izzah, kemuliaan itu milik Allah, Rasul yang beriman.
Tapi orang munafik tidak mengetahui hal itu. Lalu kita mencari kemuliaan kemana lagi? Bertambah iman kita. Begitu juga amal soleh ketaatan. Semua amal ketaatan adalah sebab menambah keimanan. Kemudian ya dengan bersyukur tadi, rasa syukur ya. Rasa syukur berarti kita harus banyak-banyak mengingat dan pandai-pandai mengenali nikmat Allah pada diri kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, kata Allah, tidak kalian memperhatikan, merenungi dan menghayati nikmat semua. Ada yang gagal ginjal, semoga ya kita selamat semua ya, nggak ada di sini. Karena kalau gagal ginjal pasti akan diterima di sini, betul. Allah sehat selama 2 ginjal. Itu berapa harganya satu itu? Ya, kita Bapak sekali mengetahui lah, tentu sekali mengetahui bagaimana orang itu udah gagal ginjal, cuci darah dan macam-macam kan begitu. 2 dikasih oleh Allah, kalau 1 yang gagal masih ada 1 bertahan untuk memfilter dan untuk cairan-cairan dalam subhanallah bersih darah yang masuk ke jantung dan dipompa ke semua penjuru badan kita. Kalau tidak tercemar dengan racun-racun yang mudah, nggak bisa. 2 gratis. Kalau sempat gagal ginjal, diikat mesin berapa berat itu? Setiap hari seperti itu. Nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Ya. Belum lagi gimana jantung yang terus 24 jam kerja, 2 katup yang terbuka, yang tertutup terus seperti itu. Kita tidur, ini terus bekerja. Allah. Mata lagi, 2 mata yang terang, waktu saraf-sarafnya harus dan subhanallah. Ya. Itu nikmat-nikmat yang lain. Berapa persendian tubuh? Persendian berapa sendi? Sendi-sendi kita berapa banyaknya? Berapa? 250 sampai 350 persendian yang ada di tubuh kita. Jadi mari kita lihat. Subhanallah. Ya. Nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita semua begitu banyak, maka pandailah membaca nikmat tersebut pada diri kita, apalagi dalam sekitar kita. Maka dengan itu akan kita bersyukur, ya, bersyukur, ya, terus seperti itu. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, mau tanya, kiat-kiat cara membersihkan hati apa saja dan amalan apa yang membuat hati lebih bersih selalu. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Maka doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan pada jiwaku ketakwaan. Karena Allah yang mengilhamkan pada jiwa kemaksiatan dan juga ketakwaan. Fa'alhamaha fujura wa taqwa. Maka kita minta pada Allah, ya Allah berikan pada hatiku ketakwaan. Wa zakkiha, sucikan ya Allah. Engkau lah zat yang maha mensucikan hati. Yang pertama berdoa. Yang kedua, Al-Quran itu kitab obat. Ya, Al-Quran mensucikan syifa. Kemudian amal soleh, berdoa dan beristighfar. Ini tinggalkan kejahatannya ya. Yang antara untuk mensucikan hati tadi. Tazkiyatun nafs itu seperti itu. Ya, beramal soleh dan berilmu. Baik. Kemudian terus menjaga hati dan meninggalkan seluruh hal-hal yang akan merusak hati tersebut. Baik, jemaah rahimakumullah. Ya, jam menunjukkan jam 9 lewat 9 menit. Sudah waktunya kita istirahat. Mudah-mudahan ya malam ini tidurnya semakin nyenyak karena telah terpenuhi kebutuhan batin dan juga fisiknya. Ya, semoga selamat
dan besok bisa beraktivitas kembali, lebih semangat lagi, apalagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang butuh semangat ya, dan saling menasehati sesama. Tapi demikian, jangan lewatkan hari-hari, menit-menit dan detik kita lewati dalam hidup ini penuh dengan zikir dan doa. Terakhir, sholat 5 waktu dijaga, baca Quran jangan lupa, zikir kepada Allah selalu menyertai jiwa. Demikian, Allahumma amin. Ya Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. وسلم لنا رمضان وتسلم لنا وتقبل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima oleh mengambil buku saku persiapan Ramadan di depan yang kami sediakan untuk bacaan di bawah. Boleh kami itu barang pengurus? Oh ya, tidak apa-apa ya. Pada para pengurus miskin boleh untuk sebentar ada sisi foto bersama.